Shalom saudara, senang sekali kita berjumpa lagi di dalam channel Gerbang Pemulihan. Dan hari ini kita ada satu tema menarik, yaitu ngobrol penuh inspirasi. Dan tema ini, materi ini akan nanti terus kita buat untuk episode-episode berikutnya. Nah, tema hari ini ngobrol penuh inspirasi, apa yang kita akan sampaikan? Yaitu mengenai partai dan gereja. Saya ada kedatangan tamu istimewa, yaitu sahabat saya yang sudah lama nggak bertemu. Beliau juga aktivitasnya hari-hari ini juga ada hubungan dengan materi ini. Saya akan perkenalkan, yaitu Bapak Stefanus Agus. Silahkan Pak untuk memperkenalkan diri. Ya. Selamat siang, boleh. Menjelang sore ini, ya kami bersyukur, berterima kasih. Pada kesempatan ini udah lama nggak ketemu sahabat saya Pak Widi yang sudah mungkin ada sekitar 5-7 tahun nggak ketemu, dan ini kami dipertemukan di acara Gerbang Pemulihan. Saat ini saya bergerak masih di wira swasta dan juga diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Partai Perindo di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Oke Pak, terima kasih untuk perkenalannya. Pemirsa, mungkin saya mau ceritakan sedikit mengenai Kota Purbalingga. Mungkin ada sebagian pemirsa yang belum tahu Purbalingga itu di mana. Jadi Purbalingga itu adalah kota kecil di Kabupaten Banyumas, dekat dengan Purwokerto di Jawa Tengah. Nah, beliau ini aktivitasnya sekarang tadi seperti yang di perkenalan, beliau adalah Ketua Partai Perindo DPC Purbalingga, betul ya Pak ya? DPD Purbalingga ya Pak? Ya, ini menarik sekali Pak, karena kita sudah lama nggak ketemu. Saya nggak ketemu sama Pak Stefanus tadi sekitar 5-7 tahun sejak saya pindah ke Jakarta. Nah ini menarik sekali Pak, karena dulu kan saya sempat mendengar sedikit, Bapak kan wira swasta, lalu tiba-tiba Bapak terjun di partai politik nih. Nah, Bapak mungkin bisa ceritakan kesempatan hari ini untuk menceritakan bagaimana sih perjalanan Bapak dari awal hingga bisa ketemu Partai Perindo ini, Pak. Ya. Ini terima kasih Pak Widi. Awal mulanya kan saya memang berwira swasta di bidang otomotif, motor. Ya. Nah, kebetulan di sebelah ruko saya itu ada kantor partai politik. Ya, oke. Di situ akhirnya saya diberi motivasi, dikenalkan bahwa kita sebagai warga negara ya harus terus berpartisipasi di bidang politik. Kalau memang berkenan silakan untuk bergabung. Apalagi waktu itu Partai Perindo belum jadi partai, masih ormas. Gitu. Ya. Nah, di situ makanya kami tergerak ya untuk bergabung sekaligus untuk mewakili warga Tionghoa di Kabupaten Purbalingga. Karena kalau bicara politik, partai politik, kadang-kadang orang terutama warga keturunan Tionghoa sok RRI ya kan, karena sudah berpikirannya kalau politik urusan negara gitu loh. Kalau kita umumnya kan warga Tionghoa bergerak di bidang dagang, bisnis itu. Oh gitu ya Pak? Itu, ya. Oh, oke. Nah ini menarik sekali, Bapak tadi mengatakan bahwa pada saat itu orang-orang Tionghoa cenderung alergi dengan partai ya Pak ya? Nah kalau saya perhatikan juga, ini menarik, saya juga satu pertanyaan juga Pak, bahwa gereja-gereja ini kalau saya lihat juga sepertinya alergi ya Pak, betul apa enggak sih Pak? Kalau yang saya tangkap ini Pak, dengan partai politik juga. Ya sebenarnya mestinya gereja tidak harus alergi dengan masalah politik, karena kita sebagai warga negara warga negara Indonesia, kita tinggal di Indonesia, ya kita mestinya sebagai warga gereja atau gereja mestinya ya mendukung program-programnya pemerintah. Justru harus mensupport, syukur mensosialisasikan masalah politik untuk
jemaat atau warga gereja. Iya. Yang penting gereja jangan bermain politik. Iya. Nanti keliru. Oh, keliru gitu. Iya, iya. Gereja Benar. jangan bermain politik, nanti Iya. salah. Iya. Kan? Iya, oke. Berarti gereja harus berperan di politik ya, karena sebagai warga negara yang baik Iya. kita harus juga Wadah. ikut mendukung ya. Ya, karena gereja Iya. wadah. Iya. Wadah, ya kan? Wadah yang diakui oleh pemerintah untuk Iya. bidang keagamaan ya. Kita Iya. memberi pengarahan kepada jemaahnya ya kan. Iya. Bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita berpartisipasi untuk mendukung program-program pemerintah, karena pemilu, pilkada itu kan juga salah satu program pemerintah yang untuk tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, Pak. Gitu. Iya. Saya. Oke, Pak. Menarik sekali nih, Pak. Jadi ternyata memang gereja juga alergi, tetapi Bapak tadi menyampaikan bahwa sebetulnya kita sebagai warga negara yang baik sekaligus juga jemaat gereja kita harus mendukung ya. Betul. Karena itu wadah masa depan negara ini juga ditentukan oleh partai-partai politik yang ada di dalamnya ya, Pak ya. Betul. Dan juga gereja ya salah satu yang menjadi mendukung untuk bagaimana iya. supaya negara ini bisa berjalan menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur, seperti yang udah dicita-citakan dan menjadi kesepakatan dari proklamator kita, Soekarno dan Bung Hatta waktu itu kan juga untuk menciptakan negara yang sejahtera. Baik, Pak. Oke. Sepakat, Pak, dengan tadi pendapat Bapak. Nah, sekarang nih, Pak, lanjutannya ya, Pak ya. Berarti orang Kristen dan gereja itu harus berperan ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak bagaimana sih orang Kristen dan gereja itu bisa berperan, Pak, untuk politik di negara kita nih, Pak? Intinya gini, jadi gereja sebagai wadah keagamaan ya kan yang diakui oleh pemerintah, ya mestinya memberikan bimbingan atau masukan atau di dalam pertemuan-pertemuan di gereja atau dalam setiap khotbahnya diberikan tentang masalah bagaimana peran jemaat untuk negara ini. Nah, syukur-syukur nanti warga jemaat ada yang masuk di bidang politik, kan tidak ada masalah. Iya. Justru nanti ada keterwakilan. Betul. Karena selama ini dari beberapa kali pemilu keterwakilan umat Kristen ini kan sangat jarang. Iya. Jadi ya otomatis segala kebijakan kita sering tidak terwakili. Tidak terwakili ya, Pak ya? Iya. Oke. Gitu loh. Jadi itu suatu tantangan dan juga suatu istilahnya cambuk untuk gereja, terutama hamba-hamba Tuhan, pendeta kan, yang di situ pastor memberikan support kepada jemaat, memberikan bagaimana berpolitik yang benar. Tapi gitu ya, Pak? jangan bermain politik di gereja, itu yang nggak boleh. Oke, Pak. Oke, Pak. Menarik sekali, Pak, tema hari ini. Jadi tadi Bapak bilang bahwa peran jemaat gereja untuk ikut mendukung partai, tapi jangan sampai gereja berpolitik ya, Pak ya. Nah, kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa kita, Pak ya, mulai dari kemerdekaan 45, saya ingat sekali pada pemilu tahun 55 dulu kan ada Partai Kristen ya, Pak ya. Kalau nggak salah itu Parkindo, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik ya, Pak ya, ikut pemilu pertama kalinya. Nah, di era reformasi, partai yang saya ingat adalah ada dua partai, yaitu PDKB dan PDS ya, Pak ya. Nah, kalau saya lihat kecenderungan partai agama atau partai yang berbasis agama ini, khususnya agama Kristen ya, itu kenapa ya, Pak, nggak bisa eksis ya? Karena pada saat itu kan PDS sempat sebentar punya kursi di DPR dan setelah itu hilang, Pak. Bahkan ketua partainya ini pun juga pendeta, Pak. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Bapak, kok kenapa nggak bisa eksis partai berbasis agama? Mestinya kalau seorang pendeta ya kan sudah punya tugas masing-masing. Mestinya kalau pendeta ya urusannya dengan umat saja, nggak usah diperpolitikkan. Justru jemaatnya saja. Kalau memang jemaatnya ada yang terbeban atau memang punya potensi diperpolitikan, punya hati untuk membangun negara melalui politik ya. Monggo didukung saja gitu loh, diarahkan, didukung aja, nanti jadi akan berkembang dengan sendirinya. Tetapi visi misi sebagai anak Tuhan akan
tersalurkan di perpolitikan. Misalnya kita masuk di partai A, Iya. ya kan, kita partai Iya. A, kita sebagai umat Kristiani. Nah, umat Kristiani kita kan ada visi misi, jadi Iya. terang dan Iya. garam, Iya. ya kan, kita melayani, Iya. ya kan, bukan dilayanin gitu Iya. loh. Nah itu kita harus kita jalankan. Iya. Bagaimana kita sebagai wakil umat Kristiani ya di partai politik ya kita sebarkan ajaran Kristus. Iya. Itu saya rasa itu. Dan pada umumnya kayak partai-partai yang berbasis agama, nggak cuma partai berbasis agama, partai nasionalis juga seringkali sebentar terus tenggelam. Itu karena pada umumnya mereka itu setelah mendapat kedudukan, mendapat jabatan, mendapat kursi, lupa dengan visi misinya gitu loh. Oke. Nah itu kan jadi akhirnya nggak bisa lama eksis, ya, lama-lama pasti akan tergusur seleksi alam itu Iya. pasti. Nah, Iya. itu yang sering kejadian partai apapun, apalagi partai yang berbasis agama kayak yang PCS apa ya? Iya, gitu ya. Partai Damai Damai Sejahtera. Sejahtera. Iya. Nah, itu umumnya begitu, menggebu-gebu. Iya. Ini menunjukkan partai Kristen itu ternyata nanti setelah mendapat kursi lupa terhadap visi misinya apa Oke. menjadi Iya. visi misi yang sebenarnya Iya. dari dia ikut berpolitik. Jadi kira-kira perannya gereja nggak perlu ya Pak, buka partai berbasis agama ya Pak ya? Tidak Tapi perlu. lebih ke praktek sehari-hari itu yang disampaikan di visi misi itu yang diperjuangkan ya Pak ya? Betul ya. Oke. Jadi ya tugasnya gereja memang itu kayak tokoh pemuka agama ya kan hubungan vertikal kan. Vertikal. Iya kan? Ya urusan hubungan vertikal aja bagaimana umatnya punya hubungan vertikal dengan baik. Iya. Nah, terus secara horizontalnya Iya. ya bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia supaya menjadi visi misi gereja, visi misi umat Kristiani yang tentang kasih ya kita harus jabarkan itu. Kita bergabung di partai politik tidak semata-mata kita mencari kekuasaan, merebut kekuasaan. Memang benar partai politik ya itu memang tujuannya merebut kekuasaan, tetapi secara legal, bukan kalau tidak legal kan kudeta itu. Tapi kalau ini kan secara legal dengan ada aturan undang-undang gitu kan, pemilu 5 tahun sekali, ada begitu. Iya. Berarti kalau saya simpulkan memang visi misi itu penting tapi tidak perlu kita masukkan ajaran Kristen ya Pak ya. Jadi lebih ke tetap ideologi Pancasila. Betul. Tapi secara visi misi itu yang penting diperjuangkan supaya masyarakat itu tambah sejahtera dan ada keterwakilan begitu ya Pak ya. Orang Kristen ada keterwakilan. Betul, ya. Berarti bukan partai itu jadi alergi karena identik partai itu kotor gitu ya Pak ya. Kalau saya lihat kan begitu ya Pak. Ya, karena selama ini jadi orang beranggapan partai politik itu ya kotor, karena partai politik kotor sebenarnya tergantung oknumnya ya, di dalamnya kita memang kalau memang kita sebagai perwakilan umat Kristiani, kita wakil sebagai anak Tuhan ya kita harus tunjukkan kita sebagai anak Tuhan yang sebenarnya bagaimana dengan ajaran kasih, ya kan? Nah sekarang ini kan lebih cenderung transaksional karena orang-orang sudah nanti ujung-ujungnya juga nggak mewakili saya. Dia mereka sudah apatis ya. Apatis. Ya yang penting yaitu tadi money politik akhirnya yang terjadi. Suka tidak suka itu yang terjadi di lapangan akhirnya kejadian begitu. Politik yang transaksional, yang akhirnya tidak mewakili pendukungnya apa yang menjadi misinya pendukungnya. Jadi gitu Pak. Jadi ulah oknum yang membuat partai-partai ini membuat orang itu alergi ya Pak ya. Terutama gereja. Gereja orang Kristen ya. Gitu, Pak. Ya memang ini yang harus kita ubah sih Pak. Benahi. Memang itu mindset ini memang perlu proses. Ya. Jadi harus memang perlu proses yang cukup lama karena apalagi setelah era reformasi ini reformasinya juga agak kebablasan. Ya kan jadi semua demo itu kan mestinya kan harus mana
kebebasan berpendapatnya Betul, sudah harus. kebablasan. Iya, Oke. Ya. Kita minum dulu, Ya, Pak. ya, terima kasih. Haus sekali nih siang. Mari, Pak. Menarik sekali pemirsa. Jadi hari ini kita dapat banyak masukan, banyak pandangan dari tamu saya hari ini, yaitu tentang peran gereja, partai politik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini sekarang untuk yang catatan akhir ya, Pak Stefanus. Mungkin Bapak ada pesan ini untuk gereja pada umumnya nih, Pak. Mungkin apa yang harapan Bapak mungkin yang perlu disampaikan supaya pemirsa kita di seluruh Indonesia ini bisa memandang dengan benar nih tentang bagaimana berpolitik, bagaimana kalau kita berperan di partai politik, bagaimana seharusnya, mungkin ada pesan, Pak? Ya, sebenarnya pesannya cuma singkat saja. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita yang mesti wajib mendukung program-program pemerintah, ya, termasuk sebagai warga gereja, ya kan, termasuk itu ya harus saling mendukung, karena kita ada di negara Indonesia, ya kan, kita juga harus mendukung program apa yang menjadi program yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia, termasuk adanya pilkada, ya, partai politik. Kita malah justru harus support supaya jemaat punya partisipasi untuk ikut terlibat untuk punya hati untuk memperjuangkan harkat martabat masyarakat, ada keterwakilan dari gereja, ya kan, apa misi-misi gereja, umat Kristiani apa sih misi-misinya, ya itu kita nanti bisa tersalurkan melalui partai politik. Kalau kita di luar, kita cuap-cuap apapun ya istilahnya nggak didengar gitu loh. Tapi kalau kita masuk di dalam sistem, pasti kita didengar gitu loh. Jadi di situ, ayolah mari kita bersama-sama umat Kristiani, warga gereja dan gereja itu bergandengan tangan dengan pemerintah dan mensupport supaya apa yang menjadi program-programnya pemerintah itu berjalan dengan baik, dan kita sebagai warga negara dan warga gereja kita bisa memancarkan kasih Kristus dengan teladan yang kita jalankan. Iya, setuju, Pak. Iya. Terima kasih Pak Stefanus untuk waktunya hari ini, sangat berharga sekali. Sekali lagi mungkin saya merangkum apa yang kita bicarakan hari ini, di sesi ngopi ini, bahwa penting sekali peran kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya gereja. Kita tidak perlu alergi dengan yang namanya politik, karena kita hidup di negara Indonesia. Justru kita harus mendukung sebagai warga negara yang baik. Kita harus berperan di dalam politik, khususnya ketika pemilu. Kita salurkan dengan sebaik-baiknya, dan supaya ada keterwakilan kita, karena bagaimanapun masa depan bangsa ini ditentukan oleh siapa pemimpinnya yang kita wakili dalam partai politik itu. Nah, sobat, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tuhan Yesus memberkati.